Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kita lanjut ya. Fi a'dzaris sholat. Udur-udur di dalam sholat yang diterima, bisa diterima oleh syariat, oleh syar'i. A'dzar itu uzur. Uzur itu apa itu? Alasan, alasan. Alasan meninggalkan. Uzur. A'dzar, uzur. Ya, uzur, uzur. Yang pertama, ya, uzur sholat itu ada dua. Alasan meninggalkan sholat itu ada dua yang bisa diterima. Yang pertama apa? Naum. Naum itu tidur dan yang semakom dengan tidur. Apa ini? Pingsan. Kemudian koma. Kemudian apa lagi, Bu? Ya, ya sekitar ini ya. Artinya hilang akal kan, tidur itu kan akalnya sudah nggak bekerja. Ya, ini tidur yang tidak disengaja. Kalau tidur disengaja sudah masuk waktu sholat nih. Waktu sholat jam 12 itu sholat zuhur. Kemudian bukannya sholat tapi tidur malahan karena mungkin terlalu capek juga. Tidur. Dia tahu ini udah masuk ini. Nah seperti ini mestinya tidak tidur tapi sholat dulu. Ini tidur yang disengaja. Kalau tidur sebelum sholat zuhur, jam setengah 12 dia tidur. Kemudian karena capek luar biasa bangun-bangun sudah jam 3:15 sudah masuk sholat asar misalnya. Nah ini yang uzur yang bisa diterima. Tapi kalau tidurnya itu sudah masuk waktu, sudah azan zuhur, tidak sholat tapi tidur dulu. Kemudian bablas sampai selesai itu. Waktu sholat zuhur itu masuk sholat asar, itu yang berdosa. Itu yang tidur yang bukan karena ini ya Bu ya, bukan karena tidak sengaja, tapi disengaja itu udah masuk waktu tahu mestinya sholat dulu, tapi tidak gitu ya. Ini nanti hitungannya beda. Terus bagaimana dengan yang tidur yang tidak disengaja kemudian bablas sampai waktu sholat itu habis? Ya, ketika bangun bayar hutang itu sholat. Ketika bangun itu hilang waktu sholat subuh, oh udah 6:30 ini. Waduh, ya langsung sholat subuh ketika ingat ketika bangun. Langsung dibayar. Itu anaum. Kemudian anisyan. Anisyan itu lupa. Lupa, yang kedua lupa. Karena lupa memang, tapi tetap seperti tadi ya Bu, naum, tidur yang tidak disengaja, dan nisyan. Nisyan juga lupa, artinya benar-benar lupa. Kalau lupa kan memang nggak dicatat. Pena itu diangkat dari orang yang lupa, orang yang gila, orang yang masih anak-anak belum balik, kan dari tiga itu. Pena malaikat pencatat amal itu diangkat. Jadi ketika dalam keadaan lupa, ini puasa, tapi tadi makan. Lupa benar, ya sudah teruskan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Karena lupa benar-benar lupa. Ya, lupa, tidak dicatat sebagai dosa. Karena kalau memang betul lupa. Tapi kalau pura-pura lupa kan beda hitungannya. Beda. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau tanggal pernikahan Ibu Susi masih ingat tidak? Tanggal pernikahan Ibu Susi Depok. Masih ingat tanggalnya saja. Mana ini Bu Susi? Belum nyambung. Baik. Bu Ella masih ingat nggak tanggal 1 pernikahan? Mei 91 Ustaz. Ibu Ella? Iya, 1 Mei 91. Oh iya. Tanggalnya Saya ya, tahunnya ingat Ustaz. ingat ya. Rata-rata ingat. Kenapa? Karena penting. Ini peristiwa penting nih. Termasuk Ibu yang di sini, tanggal lahir anak-anak semua ingat? Ingat, Oh, Insya Allah. ingat Ingat. Ustaz. Ingat. Kenapa? Penting. Nah, kenapa sholat itu kadang lupa rakaatnya? Nah, di situ Bu, kita punya kelemahan karena menganggap sholat itu kurang penting. Kalau penting pasti ingat. Tapi kenapa kejadian sampai kita lupa rakaat? Ini tadi rakaat keberapa? Karena kita memperlakukan sholat yang kita kerjakan itu kurang penting.
Kalau penting akan ingat dia, akan konsentrasi penuh. Karena kurang penting, jadi kurang konsentrasi. Jadi yang masuk ke dalam otak kita, pikiran kita itu perkara-perkara dunia yang simpang siur macam-macam memenuhi ruangan kepala ini, ruang pikiran. Akhirnya sampai serkaan sholat aja lupa. Nah ini bagi orang yang, mohon maaf, bagi orang yang kelas rada sadar diri, dia akan mohon ampun dengan semohon-mohonnya ampun. Kenapa? Karena ini dosa. Lupa rakaat karena kalau menganggap sholat itu penting pasti tidak lupa begitu ya. Tapi ini benar-benar lupa. Benar-benar lupa. Ya Allah Maha tahu. Ini karena meremehkan sholat ini enggak penting atau mementingkan gitu ya. Kalau kita menganggap itu penting, insya Allah enggak lupa. Tapi karena menganggap ini perkara yang kurang penting bisa jadi ya. Kurang penting itu apa? Ya bertumpuknya urusan-urusan lain yang kita pikirkan di dalam sholat. Itu. Sehingga rekaat saja lupa. Mohon maaf ya Bu ya. Rasul juga pernah lupa, tapi lupanya itu lupa kadar lupanya itu derajat lupanya itu tidak mungkin mohon maaf ya tidak seperti sebagian dari kita yang karena gara urusan dapur, urusan SPP, urusan listrik itu masuk semua ketika sholat sampai lupa bilang rekaat. Ya. Baik, kembali kepada anaum. Anaum yang pertama, udur sholat itu adalah karena tertidur. Ya, tertidur dan ini ketika bangun maka harus segera dibayar. Lunasi utang sholatnya. Enggak boleh ditinggal. Ya udahlah, sudah terlanjur hilang ini sholat, enggak usah sholat. Oh jangan. Langsung bangun, langsung sholat ketika ingat. Ya, sholat ketika ingat apa saja yang ditinggalkan. Ini meninggalkan sholat maghrib dan sholat isya ini. Karena tidurnya sebelum sholat maghrib. Dan bangun-bangunnya setelah subuh. Oh ini tidurnya berapa jam ini. Tapi memang ada kan model begitu. Karena memang capek luar biasa gitu. Sampai maghrib bablas, isya bablas, subuh bablas gitu ya. Atau isya dengan subuh ya, tidurnya setelah maghrib. Ya, ketika ingat ya sudah. Jam 7 pagi sholat isya, kemudian sholat subuh begitu didobel di situ. Di waktu ketika dia ingat bangun gitu. Ya. Tidur ini perkara yang perlu diperhatikan karena orang yang kaya kemudian banyak tidur akan menyebabkan dia agak makin fakir gitu, makin miskin. Dan orang yang fakir kemudian dia banyak tidur makin fakir lagi, makin bertambah kefakirannya tidur. Ya kalau Rasulullah tidurnya kan dari sekitar jam 10 malam ya Bu ya, jam 10 malam ini tidur sampai jam berapa? Sampai jam 02 lah sekitar itu. Kemudian bangun beliau. Nah ini waktu tidur beliau. Bangun hingga jelang subuh. Dari jam 2 malam itu bangun, beliau tahajud. Qiyamul Lail sampai jelang subuh. Kemudian jelang subuh ada jeda waktu sebentar, beliau istirahat, kemudian berbaring dengan miring di pinggang kanannya sampai menunggu azan subuh. Begitu. Itu kebiasaan Rasulullah seperti itu. Nah, kalau kita bisa meniru kebiasaan Rasulullah ini, insya Allah sehat gitu ya. Tapi karena zamannya berubah, ini jam 10 itu sinetronnya masih sampai jam 12 gitu ya. Nunggu sinetron film sampai jam 12 malam. Akhirnya jam 12 malam baru tidur. Tidur pun yang dipikirkan adalah adegan-adegan dalam film itu yang mungkin sangat disuka ya dari bintang-bintang filmnya itu ya sangat disukai. Yang ada di dalam pikiran kita tidur aja tergambar itu. Kenapa? Karena berkesan filmnya misalnya. Ya. Kemudian hal-hal lain yang menyebabkan kefakiran selain banyak tidur itu Bu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitabnya, yang syarah kitab beliau untuk mensyarah kitab Safinatun Najah. Imam Nawawi Al-Bantani ini dulu dosen di Mekah, Madinah, di Mekah di Tanah Suci. Beliau dosen. Dan banyak murid beliau dari berbagai negara yang belajar kepada beliau di Mekah itu termasuk yang dari Indonesia siapa ya? Oh iya.
Ya banyak murid beliau yang dari Indonesia juga. Beliau sangat dihormati di Mekah. Nah, termasuk yang ilmunya berilmu dan ulama senior di Mekah itu. Walaupun ini bukan orang Arab, orang Indonesia ini, Imam Nawawi Al-Bantani, tapi dihormati di sana, dituakan karena ulama senior. Nah, beliau memberikan menjelaskan bahwa banyak hal yang menyebabkan kefakiran selain banyak tidur. Ya, misalnya yang pertama adalah tidur dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada penutup sedikit pun. Ya, ini aib bagi seorang mukmin. Kalau tidur tanpa kain selai pun, jadi telanjang bulat ini juga menyebabkan kefakiran. Kemudian beliau melanjutkan yang berikutnya, yang kedua, tidak memperdulikan makanan-makanan yang jatuh. Kalau jatuh langsung ditendang. Ya, kalau kita diajarkan jatuh, diambil ya Bu, dibersihkan, diambil. Bila belum lama ya, diambil, dibersihkan, dimakan. Jangan tidak diperdulikan atau disia-siakan makanan yang saat ambil. Karena perjuangan satu butir nasi itu sampai ke meja makan itu perjuangannya luar biasa. Dari sawah tuh ya dipanen oleh petani, kemudian dikumpulkan, ada yang gugur-gugur rontok di tempat lain, dipungutin satu persatu itu, butiran-butiran gabah padi itu, pungutin satu persatu yang tercecer di tanah di sawah itu. Kemudian terkumpul. Terkumpul diwadahin karung, diangkut ke penggilingan. Ketika di penggilingan juga ada tercecer-cecer, itu pun dipungutin juga itu, butiran-butiran yang tercecer oleh karyawan di penggilingan padi itu. Kemudian menjadi beras. Beras dibawa ke kota pakai truk. Ada juga dari karung itu yang tercecer butiran-butiran, itu dipungutin oleh keneknya, oleh kru dari truk itu, dipungutin, dikumpulkan lagi. Itu perjuangan untuk sampai ke meja makan kita itu luar biasa itu butiran itu. Kan kalau ada yang jatuh, makanan itu ya kalau belum lama ambil gitu, dimakan. Sebelum lama ambil makan ya. Karena itu perkara-perkara yang bisa menyebabkan kefakiran karena mental nih, karena sikap mental, karena adab, karena akhlak ya. Kalau tidur tidur dalam keadaan tanpa kain tadi, akhlaknya buruk. Yang menyebabkan fakir itu karena akhlaknya buruk, adabnya buruk, kurang adab. Termasuk ini, membiarkan makanan yang jatuh, kemudian disia-siakan. Ini termasuk adab yang buruk. Kemudian berikutnya, perkara yang menyebabkan kefakiran, kata Imam Nawawi Al-Bantani, membakar kulit bawang merah dan putih. Membakar kulitnya ya Bu ya, membakar kulitnya. Ini wallahu alam, ini rahasianya apa ini? Beliau kok mengatakan ini tidak boleh membakar kulit bawang merah dan putih atau baunya nanti menyengat mengganggu tetangga, bisa jadi ya, karena kulit bawang itu kalau dibakar memang bau. Berikutnya Imam Nawawi melanjutkan menyapu rumah di malam hari. Oh, bebersih di malam hari. Menyapu rumah di malam hari termasuk ternyata ini perkara yang harus dihindari. Berikutnya, Imam Nawawi melanjutkan perkara yang menyebabkan kefakiran, membiarkan sampah ada di dalam rumah. Wah, ini nih. Sampah dibiarkan ada di dalam rumah, tidak dikeluarkan, tidak dibuang. Kenapa? Karena kan jadi sumber penyakit itu. Bakterinya kalau ada nanti yang seperti butiran nasi tapi bisa bergerak-gerak itu apa namanya itu? Ya, maggot ya, ada maggotnya jadi gede-gede gemuk-gemuk, semakin lama diendapkan sampah itu. Jadi ini harus dihindari perkara-perkara, jangan membiarkan sampah lama ada di dalam rumah, segera dibuang. Ya. Ini memang butuh perjuangan, tapi beginilah apa yang disampaikan oleh para ulama agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan atau menyebabkan kefakiran. Ya, selain juga bau. Apalagi Bapak, Ibu yang punya toko. Nah, toko ini juga harus lebih dijaga ya Bu ya. Toko kalau di sana sini ada sampah gitu kan akhirnya tamu kurang nyaman. Kalau tamu kurang nyaman kan akhirnya malas datang ke situ.
akan nyari tempat toko lain yang lebih bersih, lebih nyaman, lebih ramah gitu ya. Terutama yang lebih bersih ya. Kalau ada bau sana sini, sampah sana sini kan orang mohon maaf ya, jangankan tamu yang Anda beli, orang tetangga aja kan datang malas gitu ya. Datang malas, aduh di situ rumahnya penuh sampah, bau gitu. Sampah jangan dibiarkan lama di dalam rumah. Segera dibuang. Berikutnya perkara lain yang harus kita hindari. Berjalan di depan orang yang tua umurnya. Nah, begini. Ini juga jangan sampai kita berjalan mendahului orang tua. Orang tua mestinya di depan kalau beliau masih bisa tegak berjalan. Tapi kalau sudah tidak tegak, maka kita tuntun di samping, di samping, di samping. Kalau berjalan berarti kita di samping kanan beliau. Kita tuntun, kita pegang tangan kiri, tangan kanannya berarti kita di sebelah kanan beliau. Ya, itu adab dan sopan santun ketika berjalan bersama orang yang lebih tua umurnya. Ya. Berikutnya memanggil kedua orang tua dengan nama. Oh, ini harus dihindari juga. Jangan sampai kita menyebut memanggil nama bapak ibu kita langsung dengan nama. Oh, ini durhaka ini. Tidak boleh. Kalau memanggil Rasulullah Muhammad pun dengan Sayyidina Muhammad. Gitu kita tambahi dengan Sayyidina untuk memuliakan, menghormati beliau. Tidak langsung Muhammad. Kalaupun misalnya tidak memakai Sayyidina, baik tambahkan dengan Rasulullah Muhammad. Nah, ini penghormatan dengan kata Sayyidina atau Rasulullah gitu. Atau Nabi dengan kata Nabi itu penghormatan. Tidak langsung menyebut nama. Kemudian berikutnya membasuh kedua tangan dengan lumpur. Ini rahasia beliau ini ya. Apa ini rahasia kok tidak boleh membasuh kedua tangan dengan lumpur? Oh, berarti membasuh jangan sampai dengan air yang kotor barangkali ya. Cari air yang bersih. Jangan sampai yang tercampur lumpur. Tapi kalau di sawah memang airnya tercampur lumpur ya. Kalau di sawah ya. Kemudian perkara lain yang harus kita hindari berikutnya adalah menggampangkan perkara sholat. Nah ini, nanti kalau terusan, orang yang menggampangkan perkara sholat itu keterusan. Ya ini sering dialami oleh sebagian kaum muslimin. Ketika azan tidak segera sholat, maka dia nanti akan makin mepet-mepet waktu ke sholat berikutnya, sholatnya itu. Menggampangkan perkara sholat. Nah, orang yang bepergian, ini mau keluar kota ini, dari Bandung misalnya. Dari Bandung jam 3 pagi. Maka yang pertama dipikirkan adalah nanti subuhnya di mana gitu ya. Arah-arah Jakarta ini, dari Bandung arah Jakarta. Yang pertama dipikirkan adalah subuhnya nanti di mana ini. Subuh dulu yang dipikirkan. Bukan nanti di mana tempat makan singgah. Bukan, tapi sholat subuhnya nanti di mana. Jam 3 pagi, berarti ke Jakarta itu nanti perlu waktunya 2 jam, sekitar 2 jam. Berarti jam 5 sampai Jakarta, jam 5. Wah, nanti subuhnya berarti di rest area itu, kilometer itu. Ya, sudah di eh, diprogram begitu ya, Bu, sudah diprogram. Nah, ini mengutamakan perkara sholat, termasuk ketika pergi ke tempat lain. Nah, kalau bepergian kan kita mendapatkan keringanan. Keringanannya apa? Keringanannya adalah boleh dengan menjamak, mengqashar, menggabungkan sholat, 2 sholat menjadi 1. Ini kemurahan dari Allah. Berikutnya perkara yang mesti dihindari agar kita tidak jatuh dalam kefakiran adalah menjahit pakaian, sedangkan pakaian itu masih dipakai. Pakaiannya masih dipakai sambil dijahit. Wah, ini tidak boleh. Ini termasuk adab yang tidak baik. Adab yang tidak baik dari nasihat yang Imam Nawawi berikan kepada kita. Ya dilepas dulu, ganti baju. Ya, karena selain menjahit pakaian, pakaiannya masih dipakai itu menyulitkan, butuh waktu lama, di samping juga membahayakan nanti bisa nusuk perut. Kalau di bagian perut ya. Ya, jarumnya bisa menusuk, bisa melukai.
Kemudian perkara lain yang harus kita hindari, yang menyebabkan kefakiran juga cepat-cepat keluar dari masjid. Sepertinya nggak tenang ini. Kalau ke masjid aja cepat-cepat keluar gitu. Tapi kalau di mall lama-lama gitu ya bisa bertahan sampai berjam-jam di pasar itu. Ini waduh ini harus diimbangkan. Ya silahkan ya Bu ya di mall, di pasar tahan berjam-jam. Tapi kalau di masjid juga kita usahakan ya tidak selesai sholat langsung lantas jalan ya. Usahakan dengan zikir dulu, doa dulu, ya, supaya tidak tergolong menjadi orang yang tidak betah di dalam masjid. Nah, ini berikutnya kata Imam Nawawi termasuk perkara yang menyebabkan kefakiran itu bersemangat ke pasar dan menunda-nunda pulang, betah di sana ya. Kenapa? Kalau ke pasar itu kan ada titipan dari suami ingin dibelikan ini itu misalnya. Dari anak titipan, maka harus cepat pulang, dipercepat. Ini mohon maaf ya, ini ibu-ibu ini, ini harus diprogram ulang nih ya. Kalau ke pasar dicatat dulu apa ini. Jadi cepat nanti yang dicari ini. Udah di sebelah warung ini ke warung ini, warung ini, jadi waktunya cepat dan cepat pulang. Ya, karena apa? Memang bagi orang yang bukan pedagang, jangan lama-lama di pasar. Karena termasuk tempat yang buruk ya, yang kurang baik pasar itu dari sisi ruhiyah seperti kuburan dan pasar ini dari sisi ruhiyah, rohani itu tempat yang kurang baik. Maka orang yang gila kalau sudah dia bertempat bermainnya di pasar, tempat tinggalnya di pasar, sudah susah disembuhkan. Kalau orang gila sudah sampai ke pasar, biasanya susah disembuhkannya. Tapi kalau belum tersentuh dengan lingkungan pasar, nih orang gila insya Allah masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah di pasar rada berat. Iya, kenapa? Ya banyak jinnya di pasar itu ya, sama di kuburan. Banyak jin, banyak setan. Di pasar, di kuburan. Jadi jangan betah-betah di pasar. Kalau bukan pedagang, cepat-cepat pulang. Ya, baik. Kemudian membiarkan perabot, masak, makanan itu lama, tidak dicuci, jadi numpuk itu. Ini juga perkara yang dihindari, mesti dihindari. Jadi kalau kotor harus cepat-cepat dicuci. Ya, kalau kotor tidak dicuci nanti kan mengundang bibit-bibit penyakit yang berkembang karena di situ ada sisa makanan. Akhirnya apa? Kita perlu waktu lebih lama untuk membersihkannya. Kalau sudah terlalu lama. Juga kadang terlalu lama ini kita simpan juga mengeras. Nih, kotoran-kotorannya mengeras. Akhirnya sulit, butuh waktu lebih lama. Ya, kalau kotor langsung cuci itu lebih hemat waktu. Nah, ini perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita jatuh dalam kefakiran. Berikutnya nasihat Imam Nawawi, membeli remukan roti dari orang-orang fakir yang meminta-minta. Ini kalau ini insya Allah sudah nggak ada ya. Kalau zaman saya waktu kecil, namanya pengemis itu bawa kantong, banyak itu isinya, remukan-remukan roti, remukan-remukan rengginang di kantong kresek gitu. Ya, karena dari banyak rumah dia datangi atau dari pasar, dari toko gitu ya, makanannya macam-macam. Kemudian sampai ke kampung, lewat depan rumah kita pengen lihat tuh, "Bawa apa sih, Pak?" "Ini banyak roti macam-macam." Ya kita beli itu dari pengemis. Nah, ini termasuk yang adab yang harus dihindari. Membeli makanan dari pengemis ya, membeli makanan dari pengemis, yang dari meminta-minta. Berikutnya memadamkan lampu obor, lampu atau lilin dengan napas. Ya, napas itu berarti apa? Yang keluar dari hidung ya. Keluar memadamkan lampu obor atau lilin dengan udara yang kita keluarkan dari hidung, dari keluar napasnya. Ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya ternyata Imam Nawawi juga melarang kita menulis dengan pena yang diikat. Kalau di bank itu kan diikat ya Bu ya penanya. Termasuk yang harus dihindari. Dihindari. Ya, Imam Nawawi mengatakan ini perkara yang perlu dihindari. Oh, Tapi nggak sudah boleh ya Ustadz ya? ya karena di bank memang begitu ya sudah ya. Kalau perlu bawa pensil sendiri, bawa pulpen sendiri ya bawa.
Kalau Imam Nawawi menasihati jangan menulis dengan pena yang diikat. Terkecuali memang seperti memang punya kebutuhan khusus ya. Seperti anak saya, kalau bolpennya jatuh, pensilnya jatuh, kesulitan mengambil. Jadi saya ikat di mejanya penanya ini. Ya karena ini memang darurat, bukan karena yang lain. Ya. Berikutnya menyisir rambut dengan sisir rusak. Ya, kalau sisir rusak kan rambutnya nggak rapi ya. Sisirnya sudah bolong-bolong giginya ya. Hindari, beli ya. Sisir kan tidak mahalnya. Beli, jangan dipakai lagi. Kemudian berikutnya perkara yang harus dihindari karena itu juga berpotensi menyebabkan kefakiran adalah lupa mendoakan kedua orang tua. Lupa ya, jangan sampai nih Bu. Lupa ini mendoakan orang tua. Minimal paling tidak setiap sholat doakan orang tua kita. Doakan. Kata ada ulama yang mengatakan kalau sehari kita mendoakan orang tua itu hanya sekali, maka kita ini dikelompokkan jadi orang yang kikir, orang kikir, orang yang kikir gitu ya. Maka usahakan setiap sholat, selesai sholat kita doa untuk orang tua, ibu bapak kita. Ya Masya Allah ya, ibu bapak kita itu air mata, keringat, darahnya itu udah berapa yang tertetes, tertumpah untuk membesarkan kita dari kecil, kemudian mengantar sekolah, memasukkan sekolah, mencarikan sekolah yang baik. Itu kan biayanya nggak sedikit, sampai kemudian menikahkan, keluar biaya lagi. Kemudian dapat cucu, bayari lahirnya, itu ya orang tua seperti itu, nggak hitungan. Tapi kita ke orang tua itu kadang hitungan. Ketika udah sepuh, orang tua, "Nak, ini Bapak minta tolong belikan obat." Itu berat itu rasanya itu. Berat gitu yang mengeluarkan uang hanya untuk sekedar belikan obat untuk ibu bapak itu berat. Padahal ibu bapak kita itu nggak pernah hitungan dalam membesarkan kita, entah berapa biaya yang sudah dikeluarkan kalau hitungan uang. Ya itu ya Bu, jangan lupa mendoakan orang tua. Kemudian berikutnya kata Imam Nawawi jangan memakai serban sambil duduk. Kalau memakai serban sebaiknya sambil berdiri. Sebaliknya kalau memakai celana sebaiknya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Ini ya. Kemudian berikutnya bakhil. Ini perkara yang menyebabkan kefakiran adalah bakil. Ya, bakil apalagi kalau kita buka usaha. Kalau kita bakil gitu, udah relasi-relasi usaha pasti kabur. Udah, yang tadinya langganan juga pergi. Yang tadinya dia pemasok juga, wah itu bakil banget itu yang punya usaha itu. Ya akhirnya juga enggan kalau ada orang lain lagi yang menggantikan posisi kita maka akan dengan cepat itu kita akan dihapus gitu ya karena bakil ini sifat yang tidak disukai. Bagi pedagang, bakil ini juga akhirnya nanti usahanya, dagangannya juga kurang laku ya, bakil gitu, orang bakil. Nggak disukai oleh pelanggan. Berikutnya ngirit, yaitu terlalu ngirit. Ini juga perkara yang tidak baik, terlalu ngirit itu. Ngirit. Terlalu irit, terlalu hemat. Ya, perkara sebaik-baik perkara yang di tengah, tidak terlalu irit, tapi juga tidak boros. Ya, jaga pertengahan itu. Kemudian yang terakhir, kata Imam Nawawi, perkara yang bisa menyebabkan kefakiran adalah boros. Ya iyalah, boros ya Bu ya. Boros ini. Boros. Ya, harus diatur supaya kita dalam posisi tidak terlalu irit, karena terlalu irit itu nanti juga dimusuhi. Ibu yang terlalu irit juga anak-anaknya tidak suka. Orang tua yang terlalu irit nanti anak-anaknya juga tidak suka ya. Terlalu boros, wah nanti juga jadi bahan omongan orang lain. Jadi omongan bahan orang lain. Ini kalau ini untuk ini itu aja dia nggak hitungan. Tapi begitu untuk perkara yang pokok, perkara yang mendesak malah nggak keluar ini susah jadi susah keluar uangnya ya untuk boros itu hal-hal yang tidak perlu. Ya baik sampai di sini dulu.